Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera dan selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu semalam? Mengerjakan tugasnya sukses? Ya, kami sampai malam, Pak. Iya, Pak, luar biasa lembur. ini ya. ternyata kok nggak merdeka ya Pak. Kita ini sedang menjalankan tugas negara ya untuk menyelesaikan program sekolah penggerak. Baik Bapak-Bapak dan Ibu, ya, dalam kesempatan ini kita nanti akan membahas tentang apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan semalam ya, yaitu tentang asesmen untuk jenjang PAUD. Baik, sebelumnya saya akan cek dulu, dan kita kan sudah punya kelompok kerja ya. Ada ketuanya Pak Harli, kemudian sekretarisnya Pak Iqbal, dan anggotanya juga ini ada Bu Yuni, perangkat bendahara nih katanya ini. Baik ya, untuk menghangatkan suasana, mari kita ice breaking dulu untuk meregangkan otot-otot kita agar tidak terlalu kaku ya, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan BIMTEK ini dengan baik. Siapa nih yang akan memimpin ice breaking ini hari ini, Pak Harli? Bagian tugas siapa nih, Pak Ketua Kelompok? Tugasnya Pak Iqbal, Pak. Oh, Pak Iqbal. Ya, silakan Pak Iqbal. Saya ya. Oke, baik. Saya lupa ini Pak. Oke. Bapak Ibu, kita nyanyi ya. Kita nyanyi tentang jari ya. Nyanyinya ini kan 5 jari. Ini namanya, saya lagunya begini. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol sayang? Kalau belajar jangan ngobrol gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Iqbal, luar biasa. Ilmu dari mana itu Pak Iqbal? Ya, belajar-belajar nih Pak. Baik Bapak-Bapak dan Ibu semuanya, kita coba ya mengelaborasi apa yang sudah kita kerjakan semalaman ya. Coba izin share dulu Pak Bapak-Bapak teman semuanya. Nah, sudah tampil ini Pak? Sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum ya? Ada, Pak. Oh, sorry. Bentar ya. Oke. Ini ada gangguan sedikit ya. Nah, sekarang bagaimana? Sudah, Pak. Sudah. Oke, ya. Dalam dunia pendidikan, kita mengenal asesmen. Ya. Asesmen, kemudian ada evaluasi, dan ada penilaian, dan sebagainya. Nah, barangkali di antara Bapak-Bapak dan Ibu semuanya di sini, ya, asesmen itu apa ya dalam benak kita? Asesmen untuk dunia pendidikan ini. Penilai Pak. Penilaian ya. Ya, penilai. Ada lagi Penilaian pendapat yang lain? Saya Pak. Ya, Bu Yuni, silakan. Untuk menilai hasil belajar Pak dari siswa. Untuk menilai hasil belajar. Ya. Dan prosesnya. Ada yang lain? Proses dan hasil belajarnya. Proses dan hasil belajar. Ya, memang di sini menurut para ahli pendidikan, ya, asesmen ini memang bisa dipahami dalam 2 pengertian dan dalam 3 pengertian dan untuk 3 pekerjaan. Ya, pekerjaan dalam penilaian itu sendiri untuk mengukur sampai sejauh mana keberhasilan kita di dalam melaksanakan pembelajaran. Asesmen di sini ada asesmen yang sifatnya itu untuk apa? Mengevaluasi itu ya, mengevaluasi pembelajaran. Mengevaluasi pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, di sini dengan assessment of learning atau assessment terhadap
terhadap suatu pembelajaran untuk menilai keberhasilan suatu pembelajaran. Kemudian juga ada asesmen untuk pembelajaran. Nah, di sini pembelajaran itu sifatnya itu adalah untuk menggali, ya, assessment for learning ini sifatnya untuk menggali berbagai macam informasi, ya, untuk guru sebagai umpan balik agar bagaimana pembelajaran berikutnya itu lebih bagus. Ya, ini assessment for learning atau assessment untuk pembelajaran. Jadi di sini assessment di sini sifatnya adalah bukan menilai berhasil tidak berhasil, tapi lebih kepada untuk menggali informasi. Ya. Ini kira-kira pembelajaran yang kita lakukan ini sudah efektif atau belum, begitu ya? Atau ada hal-hal lain. Nah, itu ya. Kemudian juga ada asesmen yang kita artikan sebagai alat ya untuk memonitoring, alat untuk melihat itu ya bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Ini sebagai lahan atau media refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Baik, coba kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu ya, ini kita lihat Pak, Bu, tayangan saya terlihat di sini. Ada di ini di layar kelihatan Bu Yuni? Nampak, Pak. Oke ya, baik. Nah, asesmen untuk jenjang TK ya, asesmen untuk jenjang TK itu ternyata ini berbeda ya, berbeda dengan jenjang-jenjang di atasnya. Berbeda dengan jenjang untuk SD, berbeda dengan jenjang untuk SMP, SMA, SMK itu berbeda. Nah, karena di sini asesmen untuk di jenjang PAUD itu lebih menekankan kepada pola pikir bertumbuh, ya, growth mindset. Sehingga di sini guru PAUD itu harus betul-betul memahami tentang konsep ini. Kenapa? Ya, karena di sini ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi ya, untuk di dunia PAUD ini, bahwa asesmen di PAUD itu ya, ini ada prinsip, beberapa prinsip ya, bahwa kesalahan dalam belajar itu merupakan sesuatu yang wajar. Kesalahan dalam belajar itu merupakan sesuatu yang wajar. Ya, di sini dikatakan jika diterima atau dikomunikasikan, kemudian dicari jalan keluarnya, ya, malah itu bisa menumbuhkan pertumbuhan otak gitu ya bagi peserta didik sendiri. Jadi ketika ada anak didik kita ini melakukan kesalahan, jangan ditegur secara langsung karena itu akan berakibat anak didik yang bersangkutan itu minder begitu ya. Nah, kalau sudah minder kan ini akan berpengaruh kepada perkembangan otak itu sendiri. Kemudian di dalam ini belajar PAUD itu ya, penilaian juga asesmennya juga itu belajar bukan tentang kecepatan. Ya, jadi asesmen yang kita lakukan di PAUD itu bukan untuk mencari kecepatan, tetapi lebih kepada bagaimana mereka itu belajar memahami, ya, atau dengan kata lain bagaimana pemahaman, bagaimana penalaran, penerapan, dan kemampuan menilai dan berkarya yang mendalam itu bisa dibangun dari sejak dini, begitu. Ya. Kemudian ada prinsip lagi, ya, yang berikutnya, ekspektasi guru yang positif. Ya. Ekspektasi guru yang positif. Nah, di sini kita sebagai guru, ya, kita sebagai guru ini harus memahami dengan baik bahwa kemampuan peserta didik itu sangat mempengaruhi performa peserta didik. Nah, jadi di sini ketika melihat kondisi yang seperti ini, kita sebagai guru itu harus berpikiran yang positif saja, gitu, husnudon, ya, positive thinking, ya, positive thinking terhadap suasana yang berada di
kelas yang bersangkutan. Kemudian yang berikutnya, ini setiap peserta didik juga memiliki sifat yang unik. Peserta didik A, B, C, D itu menunjukkan atau memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Dan kita sebagai guru tidak perlu membanding-bandingkannya dengan yang lainnya. Kemudian lingkungan belajar, ini juga lingkungan belajar yang baik yang di rumah maupun yang di sekolah juga ini harus dioptimalkan, harus mendukung. Kemudian juga di sini pujian atau pesan umpan balik yang tepat juga di sini harus kita gunakan secara proporsional begitu ya terhadap suasana pembelajaran di PAUD, terutama dalam hal asesmen ini. Nah itu ya yang Bapak Ibu kerjakan tadi malam. Sampai di sini, Pak Iqbal, ada pendapat itu? Atau kita bahas dulu ya? Kita bahas dulu LK dari Pak Iqbal, karena di sini Pak Iqbal itu kelompok PIL dan yang lainnya juga nih membahas tentang asesmen ya, asesmen bentuk-bentuk asesmen di PAUD itu. Coba kita lihat bagaimana tayangannya. Atau siapa nih yang akan tampil? Ada kelompoknya bisa Pak ya, Pak. Henry, ada Bu Yuni, silakan Pak Iqbal. Ya. Maka Pak Saya Iqbal coba ya Pak ya, nanti kalau ada yang kurang bisa Bapak bisa turunkan dulu ininya Pak, mohon maaf. Siap. Oke. Ya, nanti saya mohon maaf kalau ada yang salah-salah ya mohon dibetulkan ya. Mohon maaf Bapak Ibu sudah kelihatan? Ya, belum Pak. Oh, belum. Masih OTW ya. OTW. Iya. Sudah Pak? Ya, sudah. Oke. Ya. Oke. Ini saya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Ini ada studi kasus. Kasusnya Jojo lah ya. Dia menyusun perencanaan, seorang guru ingin menyusun perencanaan asesmen untuk mencapai capaian pembelajaran dan seterusnya ya. Nah, berdasarkan studi kasus ini kita kan diminta Pak, ini anekdot, hasil karya dan pedoman checklist. Saya cari-cari anekdot itu seperti apa, hasil karya seperti apa. Saya cari googling Pak, itu karena saya bingung di modul yang kemarin itu tidak ada ya. Nah, untuk anekdot Pak Gus Nadi, ini seperti ini. Tempat ruang kelas, namanya Jojo. Peristiwanya gini, Jojo mengatakan kepada ibu guru bahwa Jojo ingin dan mampu ke kamar mandi, padahal kamar mandi sendiri. Jojo merupakan anak yang masih memerlukan bantuan untuk ke kamar mandi. Ini anekdot Pak. Nah, ini kan kita sebenarnya baru asumsi saya ini Pak, ini kan instrumennya Pak. Ya. Instrumennya. Nah, nanti keterangan di sini berdasarkan yang saya googling itu Pak, ini keterangan nanti diisi apa tindakan guru ketika melihat Jojo seperti ini. Ini yang anekdot. Kemudian hasil karya, ini Pak saya bingung di sini ya, karena ini kasus sepertinya, mohon maaf Pak ya, mohon maaf, saya menganalisisnya nggak lengkap, jadi mestinya kan ada nih apa yang dilakukan oleh Jojo dalam balok itu, kemudian bangunan itu seperti apa gitu. Nah, sehingga ini hasil pengamatannya bisa kita cantumkan di situ. Kemudian checklist ini, ya saya memakai yang ini Pak, saya googling ada itu Pak. Ya, anak menunjukkan, ini saya ambil dari ini ya, STEM ya, STEM ini, elemen STEM. Anak menunjukkan kemampuan awal menggunakan dan merancang teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Nah, ini apakah sudah muncul atau tidak nanti tergantung pengamatannya ya. Konteksnya menggambar bentuk dan bermain balok. Tempat dan waktu itu di mana? Kejadian yang teramati itu seperti apa ketika si Jojo ini melakukan ini, menggambar bentuk dan bermain balok. Jadi ini asumsi saya Pak, hasil kerja kami ya tentang studi kasus untuk membuat asesmen. Nah ini monggo saya juga
mohon penguatannya dari para Bapak Ibu dan utamanya narasumber Pak Kusnadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa nih Pak Iqbal ya. Oke, ini kita waktu ada 5 menit lagi ya presentasi kita. Baik, ada tanggapan dari yang lainnya? Saya Tampilannya boleh, Pak. seperti itu, ya. Oke, Bu Yuli, Bu Yuni. Iya, tadi Silakan, Bu Yuni. disampaikan Pak. Saya mau menginikan dulu, menambahkan sedikit dulu dari tampilan. Ini tidak Boleh, ada boleh, ya. tidak ada info ya kapan kejadiannya ya Pak ya. Tidak ada tanggal ya. Mungkin itu info yang kurang ya, yang harus tersampaikan. Pengamatan terhadap kejadian. Tadi nggak ada ya Pak ya? Iya Bu, karena kalau ini menurut saya ya, karena di studi kasus itu tidak ada tanggal ya, kemudian kita kan diminta hanya merancang, sebenarnya rancangannya saja gitu. Nah, itu pun sebenarnya tadi saya sudah mengisi yang ini ya, sesuai dengan studi kasus itu, sebenarnya belum sampai kepada apa semacam judgement-nya itu seperti apa ya, itu kita belum sesuaikan dengan TP atau tujuan pembelajaran yang ada di sana gitu. Itu aja sih Bu, tapi saya tidak tahu, ini saya juga masih gerambyang gitu lah istilah orang Jawa itu Pak. Kalau yang ya. instrumen Bagus checklist sekali itu ya, Pak. Ya, Bu Yuni bagaimana? Kalau yang instrumen checklist itu, sepengetahuan saya yang namanya checklist itu sudah ada poin-poin tertentu. Kemudian apabila poin itu ditemukan, tinggal dicontreng aja gini Pak ya, tidak diberikan keterangan lagi, itu bagaimana kira-kira Pak? Oke. Pak Ali, Anda pendapat? Silakan. Iya, saya agak beda sih Pak hasil kerjaan saya, jadi malah ada yang ya, perlu saya konfirmasi dengan gitu. alam Merdeka Belajar ini ya, perbedaan tapi bukan berarti ya. merangi persatuan dan kesatuan. Nah, cuman ketika dengan karya, saya kira mungkin yang perlu ditambahkan bagaimana ketika anak itu berkarya gitu, dalam artian apakah muncul kerjasamanya gitu. Nah nanti anekdotalnya seperti apa kira-kira gitu Pak. Oke. Iya. Terima kasih ya Bapak-Bapak dan Ibu semuanya, ini berhubung waktu yang mepet sekali ya. Tadi contoh yang ditayangkan oleh Pak Iqbal itu merupakan asesmen yang mencerminkan pola pikir bertumbuh ya, growth mindset untuk jenjang TK. Karena di sana dalam asesmen itu tidak menyatakan benar salah, kan tidak ada di sana, atau kecepatan ketepatan tidak ya. Cuma di situ betul-betul contoh dari instrumen yang lebih merekam saja, merekam apa yang terjadi ya pada saat yang bersangkutan. Good untuk Pak Iqbal, luar biasa. Terima kasih Pak. Baik, ya, baik Bapak-Bapak dan Ibu semuanya, ini jadi sekali lagi ya bahwa asesmen untuk di jenjang PAUD itu memang sebagaimana yang tadi kita utarakan itu berbeda ya, berbeda dengan jenjang yang lebih atas ya, jenjang SD, jenjang SMP, SMA, SMK itu berbeda. Karena di dalam jenjang PAUD itu, tadi sebagaimana saya utarakan, asesmennya itu asesmen yang lebih menekankan kepada pola pikir bertumbuh. Jadi betul tadi yang diutarakan atau dicontohkan oleh Pak Iqbal, tidak lagi ada komentar-komentar benar salah, tepat atau tidak tepat ya. Jadi nanti komentarnya adalah bagaimana komentarnya itu komentar bagaimana walaupun anak itu melakukan kesalahan tapi kita berikan komentar yang positif sehingga nanti anak didik kita itu meresponnya dengan baik juga. Baik ya, tepuk tangan untuk semuanya ini ya. Kegiatan yang cukup bagus ya. Nah, baik Bapak-bapak dan Ibu semuanya ya. Karena kan ini pertemuan akan dilanjut untuk sesi berikutnya. Nah, ada kuis sedikit dari saya untuk penguatan saja. Kuisnya ini merupakan pertanyaan saja, ya, pertanyaan saja. Mengapa kita ini tidak boleh ya,
memponis bahwa kegiatan yang dilakukan anak itu ketika belajar itu salah begitu ya. Tapi justru kita harus menyanjung bahwa perbuatan itu perbuatan yang wajar. Nah, siapa yang bisa menjawabnya? Waktunya setengah menit. Ya. Hadiahnya jalan-jalan. Jadi memang nggak boleh, Pak. Oke. Jadi memang nggak boleh kalau ini nanti jadinya begini gitu. Itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Karena keterbatasan kita, alhamdulillah kegiatan kita ini cukup menarik ya. Baik Bapak dan Ibu semuanya, silakan Bapak Ibu masuk ke sesi asinkronus yang dipastikan nanti Bapak Ibu akan mengerjakannya dengan luar biasa. Mantap. Dan silakan nanti bekerja sama di LMS ya, di media LMS yang sudah disediakan oleh panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus. Terima kasih Pak Gus. Ya. Terima kasih Pak Gus.